Selamat datang di website bonoedumedia.com, website yang menyebarluaskan pengetahuan. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang jalur zonasi PPDB ya. Nah, ada artikel menarik di website Bono Edumedia yang berjudul baru, ketentuan jalur zonasi penerimaan peserta didik baru PPDB jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Silahkan linknya sudah kami cantumkan di link di kolom deskripsi video ini. Silahkan para pemirsa bisa cek dan lalu klik dan nanti langsung akan menuju ke website Bono Edumedia tentang artikel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan. Berikut ini ulasan tentang ketentuan jalur zonasi penerimaan peserta didik baru PPDB jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Para pemirsa sekalian, ketentuan jalur zonasi penerimaan peserta didik baru ini didasarkan pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, tepatnya itu pada pasal 13, 17, 18, 19, dan 20 yang dijelaskan sebagai berikut. Nah, di dalam pasal 13, jalur zonasi sebagaimana dimaksud itu, jalur zonasi SD itu paling sedikit kuotanya 70% dari daya tampung sekolah. Kalau SMP itu 50%, kalau SMA itu 50%. Nah, sedangkan ini khusus zonasi ya para pemirsa sekalian. Nah, di pasal 17 ini disebutkan ya, ayat 1 PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf A diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Jadi yang menentukan adalah pemerintah daerah, bukan sekolahnya sendiri ya. Kemudian yang kedua, domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Jadi yang menjadi bukti adalah kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi buktinya adalah kartu keluarga itu tertanggalnya per tahunnya yaitu minimal paling singkat 1 tahun sebelum masa pendaftaran di sekolah itu ya. Kemudian yang ketiga, dalam hal kartu dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Nah, keadaan tertentu itu apa? Yaitu misalkan karena terjadi bencana alam atau bencana sosial yang menyebabkan kartu keluarganya rusak atau hilang, maka boleh diganti dengan surat keterangan domisili. Nah, lalu surat keterangan domisili itu didapat dari mana? Nah, di dalam pasal 18 disebutkan surat keterangan domisili itu diterbitkan oleh ketua RT atau ketua RW ya, ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang ya. Yang kedua, surat keterangan domisili ya, itu memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili itu. Jadi kalau kurang dari 1 tahun sepertinya tidak bisa untuk melalui jalur zonasi ini. Jadi minimal harus sudah berdomisili minimal 1 tahun ya. Kemudian yang ketiga, sekolah memprioritaskan peserta didik atau siswa yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten kota yang sama dengan asal sekolah tersebut ya. Kemudian di pasal 19. Nah, peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. Kan tadi ada beberapa jalur ya. Ada
zonasi, afirmasi, terus kemudian perpindahan tugas orang tua sama prestasi. Nah, ini harus dalam satu wilayah zonasi harus memilih cuma satu saja ya. Kedua, selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, dalam wilayah zonasi peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui afirmasi, prestasi atau tadi sepanjang memenuhi persyaratan. Ini ada syarat nih, sepanjang memenuhi persyaratan. Nah, kemudian di pasal 20 disebutkan, para pemirsa sekalian, penetapan wilayah zonasi itu dilakukan pada setiap jenjang pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan, ini prinsipnya, mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Nah, oke. Yang kedua, penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan satu, sebaran sekolah ya. Yang kedua, data sebaran domisili calon peserta didik. Yang ketiga, kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Nah, berikutnya ayat 3, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Ayat 4, Dinas Pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Ayat 5, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. Ayat 6, dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud ayat 1, pemerintah daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. 7, bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar pemerintah daerah. 8. Pemerintah daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis kementerian dan yang membidangi penjamin mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 bulan sejak tanggal ditetapkan. Baik para pemirsa sekalian, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan, ketentuan jalur zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK adalah sebagai berikut. Persentase daya tampung ya, yang nomor 1 untuk jenjang SD itu paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah. 2, jenjang SMP paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah, dan jenjang SMA paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. B. Berkas pendaftaran dibuktikan dengan kartu keluarga yaitu atau KK atau surat keterangan domisili ya, ini penting ini ya. Kemudian C. Wilayah zonasi ditentukan oleh pemerintah daerah. Nah, para pemirsa sekalian, para pemirsa juga bisa membaca untuk informasi lengkap lainnya. Para sahabat bisa membaca tema-tema PPDB yang sudah admin pilah-pilah sesuai kebutuhan sahabat sekalian berikut ini. Ada 16 tema para sahabat sekalian, silahkan dipilih sesuai dengan tema kebutuhan para sahabat sekalian terkait dengan tema PPDB. Mana yang sesuai silahkan diklik ya, lalu nanti menuju ke informasi yang dibutuhkan. Nah, para sahabat sekalian, kami berharap informasi ini memberikan manfaat untuk para sahabat semuanya dimanapun berada untuk mendapatkan informasi PPDB untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Demikianlah ulasan tentang ketentuan jalur zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Terima kasih banyak. Tetap semangat kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.